Setelah Muktamar ke-9 di Banyuwangi pada tahun 1934, langkah sejarah Nahdlatul Ulama berlanjut ke kota Solo atau Surakarta. Pada 13 hingga 19 April 1935, para kiai menyelenggarakan Muktamar ke-10 NU di kota yang saat itu menjadi pusat Keraton Kasunanan Surakarta. Pemilihan Solo menjadi langkah penting dalam perjalanan NU. Kota ini memiliki kedudukan budaya yang kuat dengan keberadaan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Muktamar ini juga memperlihatkan bahwa jaringan NU terus bergerak ke wilayah-wilayah strategis. Tidak hanya di daerah pesantren, tetapi juga di pusat kebudayaan Jawa. Penyelenggaraan Muktamar ini ditopang oleh 3 cabang NU di wilayah Surakarta, yaitu Solo, Boyolali, dan Klaten. Ketiga cabang ini bekerja sama menyiapkan kebutuhan para tamu dan peserta, mulai dari penginapan, perlengkapan, hingga pelayanan selama Muktamar berlangsung. Kegiatan utama Muktamar menggunakan beberapa tempat penting, antara lain Rumah Kanjeng Gusti Surya Sugiantan Mangkunegaran, Masjid Agung Kasunanan, dan Masjid Mangkunegaran. Muktamar Solo juga menunjukkan kuatnya semangat gotong royong warga NU. Dalam laporan pertanggungjawaban Kongres, dana Muktamar terkumpul dari berbagai derma dan sumbangan warga, termasuk dari masyarakat Solo, Boyolali, dan sekitarnya. Ini menjadi bukti bahwa sejak awal NU dibangun dengan kemandirian jamaah, bukan bertumpu pada fasilitas pemerintah kolonial. Salah satu hal paling menarik dari Muktamar ke-10 ini adalah penggunaan radio. Pada Muktamar ini, kegiatan besar NU untuk pertama kalinya disiarkan secara langsung melalui corong radio. Setiap sore, para peserta mendapat kesempatan berpidato dan suaranya disiarkan melalui SRV atau Soloj Radio Verenigde, Mangkunegaran, serta SRI atau Siaran Radio Indonesia milik Keraton Kasunanan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa para ulama NU tidak menutup diri terhadap perkembangan teknologi. Radio yang saat itu masih tergolong media modern justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas dakwah dan memperkenalkan NU kepada khalayak yang lebih luas. Muktamar ini dihadiri 516 orang, terdiri dari para ulama, utusan tanfidiyah, dan tamu pengiring. Sejumlah ulama besar hadir dalam forum ini, antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansyuri, Kiai Haji Abbas Cirebon, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Maksum Lasem, serta para ulama dari berbagai daerah lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa Muktamar Solo menjadi ruang pertemuan penting para kiai dari berbagai penjuru. Dalam bidang organisasi, Muktamar ke-10 memperkuat gerakan pemuda NU. Forum ini mengesahkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Ansor Nahdlatul Ulama atau ANO, wadah pemuda NU yang telah dirintis sebelumnya. Muktamar juga membentuk komisi untuk mengawal perkembangan ANO. Ini menjadi kelanjutan penting dari proses lahirnya Gerakan Pemuda NU yang kelak dikenal sebagai Gerakan Pemuda Ansor. Muktamar ini juga memberi perhatian pada pendidikan Islam. Para kiai menegaskan dukungan terhadap madrasah Mambaul Ulum di Solo. Dukungan ini penting karena pada masa kolonial, lembaga pendidikan Islam memiliki peran besar dalam menyiapkan tenaga keagamaan, termasuk calon penghulu dan tokoh agama yang dibutuhkan masyarakat. Melalui Bahsul Masail, para kiai membahas berbagai persoalan aktual yang muncul di tengah masyarakat. Salah satunya adalah hukum mendengarkan dan menyimpan radio. Pembahasan ini menarik karena dilakukan bersamaan dengan penggunaan radio dalam Muktamar. Artinya, para ulama bukan hanya memakai teknologi baru, tetapi juga mengkaji kedudukannya secara hukum agar masyarakat mendapat pedoman. Muktamar juga membahas hukum tonal atau pertunjukan sandiwara. Ini menunjukkan bahwa para kiai mulai merespons perkembangan seni pertunjukan dan hiburan modern yang hadir di tengah masyarakat. Dengan cara ini, Bahsul Masail tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga kebudayaan dan kehidupan sosial sehari-hari. Pembahasan lain yang penting adalah
munculnya perempuan untuk berpidato keagamaan di hadapan umum. Para kiai membahasnya dengan hati-hati. Dalam keputusan yang berkembang dari forum ini, suara perempuan tidak dianggap sebagai aurat menurut pendapat yang kuat. Namun perempuan yang tampil di hadapan laki-laki tetap harus menjaga aurat, adab, dan terhindar dari fitnah. Ini menunjukkan bahwa ulama NU sejak awal telah membahas peran perempuan dalam ruang dakwah dengan pertimbangan fikih yang teliti. Dalam bidang zakat, Muktamar ke-10 juga membahas beberapa persoalan, seperti menyerahkan zakat kepada salah seorang pezakat dan memindahkan zakat ke dalam batas kota. Pembahasan ini menunjukkan perhatian para ulama terhadap tata kelola zakat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Muktamar ke-10 di Solo tahun 1935 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah awal NU. Di kota budaya ini, NU menunjukkan kematangan organisasi, kemandirian warga, perhatian pada pendidikan, penguatan gerakan pemuda, serta keterbukaan terhadap teknologi modern seperti radio. Peristiwa ini membuktikan bahwa para ulama pesantren tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mampu membaca perkembangan zaman.